Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من فطر صائما كان له مثل أجره بدون أن ينقص من أجره شيئا أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبحنا من نعمة أو بأحد فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي ويا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. Ya Rabb, ya Allah, kami bermunajat memohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini, dan kami semua berlindung kepadamu ya Rabb min syarri hadzal yaum, dari keburukan kejelekan hari ini dan kejelekan hari-hari setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semoga salat subuh berjamaah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabul Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal Bang hitung hari, kurang lebih 2 pekan, 14 hari lagi kita bertemu Ramadan. Karenanya topik kita pada pagi subuh kali ini Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kombinasi kolaborasi antara sirah dan juga tentang kisah-kisah, riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW bersama sahabatnya ketika melakukan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, baik yang online, masih ada yang online ataupun yang offline di masjid yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada minimal 4 hal yang harus kita persiapkan, 4 hal penting ya
menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ini penting. 4 hal ini nanti kita akan jabarkan. Yang pertama secara singkat, i'dadul imani war ruh. Persiapkan ruh dan keimanan kita. Nah, kayak subuh gini tadi bangun sebelum subuh itu bagian dari persiapan iman ruh. Karenanya yang saya baca tadi surat Al-Baqarah ayat 183. Nanti Ramadan ini sering dibaca itu. Panggilan iman itu bukan panggilan, panggilan ibadah puasa Ramadan itu bukan panggilan fisik. Juga bukan panggilan status sosial manusia. Kaya, miskin, pejabat, tak pejabat. Tetapi yang ada, ya ayyuhalladzina amanu, nidaul habib, panggilan iman. Maka iman itu disiapkan dulu. Ada orang gede, tinggi, mungkin enggak puasa dia, Pak. Sehat dia. Ya kan? Imannya tidak disiapkan. Hampir 12 jam puasa. Kalau enggak ada iman enggak kuat dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada iman ini, nidaul habib, panggilan tercinta dari Allah Ta'ala. Makanya ada dulu lagu itu, anak tanya itu, lagu Bimbo kayaknya ya. Ada anak bertanya pada ayahnya, buat apa berlapar-lapar puasa. Nah ini anak kan, itu nyindir sesungguhnya lagu itu. Kenapa lapar-lapar puasa? Karena iman kita berlapar-lapar. Ya, makanya nanti puasa itu berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi layar pembela kita. Fayaqulus shaum. Puasa nanti dalam hadis sahih berkata menghadap Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata puasa, berikan syafaat kepada orang yang puasa itu. Karena saya dulu mana'tuhu minal akli wasyurb. Saya cegah dia dari makan dan minum. Dibela kita dengan puasa. Maka Pak, persiapkan ruh dan iman. Dengan apa? Dengan ketaatan, salat berjamaah, membaca Al-Quran. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Bapak tahu Usamah bin Zaid ini termasuk orang-orang muda. Orang-orang muda, Pak, generasi kedua atau ketiga. Yang paling tua itu kan sahabat Abu Bakar, Umar. Usamah ini beliau, Pak, Ali, Zubair bin Awam, Usamah bin Zaid. Ayahnya ini namanya Zaid bin Harisah yang mendampingi Nabi, yang kita kaji waktu 2 bulan lalu ketika Nabi SAW hijrah ke Taif. Itu nama ayahnya. Punya anak namanya Usamah. Nah, di bulan Sya'ban begini Usamah meriwayatkan hadis, ya, Rasulullah SAW banyak melakukan ibadah, wabil khusus puasa sunnah. Hadis ini dicantumkan dalam kitab Sunan Tirmizi, kitab Sunan Nasa'i. Ya, jadi masuk dalam kutubus sittah. Induk hadis 6 kitab. Ya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Semoga Allah meridai beliau. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak tengok, aku tidak lihat Rasulullah SAW ya yuksirus shaum, memperbanyak puasa sunnah. Ya. Illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Hampir semua Rasulullah lakukan di Sya'ban itu puasa-puasa sunnah. Faqultu lahu, dalam hadis itu kemudian Usamah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, lima fa'alta hadza, kenapa kau kerjakan ini? Apa jawaban Rasulullah? Ini penting buat kita persiapan ini, Pak.
Dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Nah, bulan Sya'ban itu kata Rasul bulan yang banyak orang manusia lalai. Terlena. Udah mau Ramadan. Wa dzalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Di bulan inilah amalan kita Pak turfa, diangkat, disetor di hadapan Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa amali ila Allah wa ana shaim. Aku senang kalau amalku diangkat, disetor di hadapan Allah sementara saya dalam keadaan berpuasa. Persiapan ruh iman. Ya, tilawah Quran. Dalam riwayat kisah-kisah orang-orang soleh, kalau bulan Sya'ban ini mereka kurangi masalah dunia. Bahkan ada sebagiannya itu tutup tokonya. Yughliquna hanutahum. Mereka tutup hanut, baqalah, makanya bahasanya bakul. Bakul. Nah, bakul pedagang. Dari bahasa Arab baqalah. Ah. Mengapa mereka tutup, Pak? Konsen mereka baca Al-Qur'an. Wallah. Karena ini sebagai pemanasan, warming up menuju bulan Quran, bulan Ramadan. Udah kita mulai belum? Buka. Hatamkan. Ya, Ramadan ini kayak olimpiade perlombaan. Semua negara mengutus utusan terbaik. Kalau enggak dia ada training centernya, enggak warming up. Ujuk-ujuk besok mau tanding langsung diutus oleh negara tertentu utusannya. Enggak bakalan menang. Latihan dulu. Latihannya itu Rajab, Sya'ban, 2 bulan. Enggak mungkin menang, Pak. Atlet-atlet itu trainingnya lama. 2 bulan, 3 bulan sebelum perlombaan. Kita juga begitu. Kalau Ramadan ini diibaratkan pertandingan yang mau kita raih hadiahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan malakatut taqwa, meraihnya kita gelar orang-orang yang dekat, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disiapkan. Tidak mungkin besok mau lomba langsung berat. Ya. Ada ritme persiapan itu. Baca Quran, berzikir pagi petang, ya, solat sunnah, puasa sunnah. Masya Allah, udah mengingatkan kita ini semua. Ya, ini persiapkan yang pertama, persiapan iman dan ruh. Yang kedua, Bapak Ibu, i'dadul ilmi, persiapkan keilmuan kita tentang Ramadan. Ini nanti saya bahas agak panjang. Riwayat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dalam berpuasa itu. Jadi yang kedua, persiapkan apa? Ilmu. Ya, ilmu. Ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah dan ibadah perlu ilmu. Ta'allam. Walaysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajar. Seseorang itu, kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam bait-bait syairnya, belajar. Orang itu tak dilahirkan langsung pintar. Belajar ilmu apa saja. Wabil khusus ilmu syar'i, ilmu tentang agama kita. Ya, persiapkan keilmuan kita tentang ibadah puasa Ramadan. Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang ada latar belakang keilmuannya ketika dia beribadah tidak sama dengan orang kaman huwa jahil, orang yang jahil. Ini persiapkan ilmunya. Ya, ilmu seputar tentang puasa. Bagaimana sejarahnya? Ya, bagaimana pemaparan Rasulullah SAW? Amalan-amalan favoritnya bagaimana? Bagaimana kiat kita supaya tetap sehat? Ya, puasa bersama Rasulullah SAW, bagaimana beliau menerangkan, ya, hukum-hukumnya yang terkait itu, Pak. Ikuti kajian mulai sekarang, Pak. Nggak ada cerita, nggak ada terlambat lagi. Buka, baik kajian online atau offline begini, dengari, browsing dari YouTube. Harus teknologi mempermudah itu. Yang pertama, Pak, jangan lupa
Kita harus tahu yang namanya ibadah, wabil khusus puasa Ramadan itu punya rukun. Ya, rukun. Bapak tahu namanya rukun. Rukun itu adalah satu komponen dari ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan, bagian yang tak terpisahkan. Kalau Bapak tinggalkan satu bagian itu, tidak sah ibadah Bapak. Itu namanya rukun. Kayak tadi kita sholat subuh, rukunnya apa Pak? Niat, kemudian apa? Takbiratul ihram, niat. Allahu Akbar, rukun. Bapak langsung datang, imam upanya ruku. Bapak datang langsung ruku, tidak takbiratul ihram. No, tidak sah. Itu rukun namanya. Bapak harus lakukan. Puasa pun ada rukunnya. Saya kasih contoh lagi. Mudah-mudahan nanti musim haji ini dibuka banyak. Amin, amin Pak, amin kan. Mungkin yang tertunda, kita bisa umrah lagi. Mudah-mudahan tak ada lagi karantina itu. Ya, kepulangan kita masih ada karantina kanan kabarnya. Kalau di sana udah nggak ada karantina. Yang penting vaksin lengkap, udah. Kita tengok Mekah luar biasa, kayak lautan manusia udah. Alhamdulillah. Tanda-tanda baik insyaallah. Amin ya Rabb. Udah 2 tahun rindu juga. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah ke sana lagi. Amin. Bersama orang-orang yang kita cintai. Ya. Ada nanti di musim haji ibadah puncaknya tanggal 9 Zulhijjah. Apa itu Pak? Di Padang Arafah, orang semua seluruh dunia yang melakukan ibadah haji datang ke tempat ini. Apa? Wukuf. Wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah. Itu bagian dari rukun haji. Bilang ke istrinya, mungkin bapak berdua sama istrinya kan ada banyak orang dek susah toiletnya. Panas-panas sesat. Besok aja kita lah tanggal 10 Zulhijjah wukuf. Tak sah bapak. Wah, lupa ke peci panjang 40 cm pulang ke Indonesia. Enggak sah. Enggak wukuf. Paham Pak? Itu namanya rukun. Sesak-sesak sana dek. Wah, susah ayah ini. Payah nanti kita buang airnya apa. Udah di hotel aja kita lah nyantai-nyantai. Besok kita wukuf berdua. Berdua tak wukuf. Ketawai orang. Dari travel mana ini? Nah, itu rukun Pak. Paham ya? Itu tidak bisa ditinggal itu. Wukuf. Dan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Ya. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Mereka bertanya tentang ahillah, bulan, hilal. Nah, itu menjadi waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka bulan haji itu mulai Syawal, apa Pak lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian ada usul Pak, baru tadi. Udah kalau gitu hajinya dibagi aja lah. Jangan 3 bulan itu. Bulan ya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kacau semua. Paham Pak? Ya, jadi rukun itu sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan dalam melakukan ibadah tertentu. Termasuk puasa. Ada berapa rukun puasa Pak? 2. Diingat-ingat. 1 an-niyah. Niat. Berniat. Di sini malam habis sholat witir, imam memimpin. Niat, mari Bapak Ibu kita niat untuk esok. Ikuti. Pakai yang Bapak mazhab diikuti, silahkan. Atau Bapak nanti mahalluhan niat fil qalb, tempat niat dalam hati, silahkan. Jangan diperdebatkan niat itu diucapkan atau tidak. Tapi Bapak besok sekeluarga enggak puasa. Ya, yang paling masalah itu Bapak enggak niat dilafadzkan, enggak niat dalam hati, besoknya enggak puasa. Itu muskilah kubro, masalah besar. Paham? Ya, di sini biasanya ini kita pakai dilafadzkan kayaknya malamnya itu habis witir. Kalau enggak salah. Ya, udah 2 tahun enggak ada tarawih sini kan? Enggak ada tarawih jamaah kan? Off. Tempo hari ada Pak. Ramadan lalu ada tarawih. Ya. Ramadan yang pertama corona enggak ada ya, 2020 ya. Sendiri-sendiri di rumah. Silahkan. Pokoknya niat Bapak. Ada yang dilafalkan nawaitu shauma ghadin. Monggo silahkan Bapak. Orang-orang awam silahkan ikuti, tidak apa-apa. Fikih
Fikih itu leluasa. Ya, silahkan. Bapak mau sahur, niat, silahkan dalam hati. Tidak bisa Bapak tinggalkan tanpa niat. Mengapa Ustaz? Karena dia puasa wajib. Kalau puasa sunnah, bisa Bapak niat seketika siang-siang. Tapi kalau puasa Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, tengok didengeri, ya, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lah. Siapa orang-orang yang tak berniat puasa di malam hari, malam berarti sebelum subuh. Kalau sudah subuh, azan fajar bukan malam. Tidak sah puasanya dia. Fala siyamalah, tak ada puasa baginya. Hadis dicantumkan dalam Sunan Tirmizi, hadis sahih. Ini maknanya apa? Sebelum fajar sodek subuh kita harus ada niat. Tiap malam Ustaz, tiap malam lebih baik. Ya, jelas Pak? Ya. Gimana Ustaz kalau saya kemudian bangun udah subuh? Pas bangun udah subuh. Langsung Bapak niat. Karena tadi ketiduran. Ya, orang yang tidur tidak ada hukum ketiduran, lupa. Jelas? Ini yang membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa sunnah, riwayat banyak menjelaskan Rasulullah SAW ketika habis sholat, ya, sholat duha, sholat sunnah begitu, udah siang, ya, tinggal keluar dari masjid ke rumah beliau kan, kamar beliau, tanya kepada Ibunda Aisyah, ada apa? Madza indana? Maksudnya ada makanan apa? Sarapan apa kita? Masyai ya Rasulullah. Kata Ibunda Aisyah, enggak ada apa-apa. Pak ana shaim. Kata Rasul, kalau gitu saya langsung puasa. Itu puasa apa, Pak? Puasa apa itu? Puasa sunnah. Kalau puasa wajib enggak bisa. Paham? Kalau puasa sunnah Bapak enggak makan, kemudian udah habis subuh kemudian mau pingin puasa sunnah, puasa Daud atau Ayyamul Bid atau Senin Kemis, enggak ada makan, langsung enggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib harus niat dari malam. Apa batasan malam? Sebelum subuh. Jelas Pak? Rukun pertama. Rukun kedua al-imsak. Imsak di sini bukan jadwal imsakiyah Pak. Bukan juga yang diumumkan pakai toa, imsak bukan itu. Imsak di sini dalam pengertian terminologi indal fuqaha, menurut para fuqaha ahlu fikih adalah al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu yang disebut imsak. Imsaknya menahan diri kita dari makan, dari minum, dari berhubungan dengan istri, suami istri, berhubungan badan, dan dari apa saja yang membatalkan merusak puasa, mulai terbit fajar, azan kayak tadi, azan subuh, sampai terbenam matahari, azan maghrib. Itu yang disebut dengan imsak. Jadi rukun ini. Kalau enggak Bapak lakukan itu, enggak Bapak cegah, menahan diri Bapak makan, ya batal puasanya. Otomatis. Jelas? Ini rukun puasa. Yang kedua, bagian kedua, pecahan daripada persiapan ilmu ini yang perlu kita ketahui, sunnah dalam berpuasa itu yang Rasulullah SAW ajarkan sunnah-sunnahnya. Tadi rukun. Ya, ini kalau ini sunnah, ya, kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, mendapatkan kecintaan Allah. Yang pertama Pak, makanya judulnya Ramadan bersama Rasulullah SAW. Pertama, jangan lupa as-sahur, makan sahur. Ini penting. Ustaz, saya atlet Ustaz, badan saya tahan Ustaz. 1 bulan saya tidak sahur pun mantap Ustaz. Bukan itu masalahnya. Ya, paham Pak? Sahur. Satu dari makanan minuman yang dijamin oleh Rasul ada berkah diturunkan Allah. Makanan, minuman, hidangan ketika sahur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, qala Rasulullah SAW tasahharu
fa inna fis sahuri barakah. Bersahur kalian, makan sahur kalian, karena di makanan sahur itu ada keberkahan yang Allah turunkan. Lebih fit badan kita. Kalau bapak kerja di luar ruangan harus mobile, bapak lebih kuat. Apalagi panas terik umpamanya cuaca siang, masya Allah. Itu keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua, bisa kumpul bersama anggota keluarga, makan bareng, anak-anak dibanguni. Kayak kita dulu kecil teriak, oh inilah namanya sahur. Pendidikan buat anak juga Ramadan itu. Kita kecil dulu dibanguni, oh makan sahur. Walaupun nanti puasanya jam 10 udah motel pisang, ya kan? Enggak apa-apa, ngajari anak. Anak-anak bapak yang belum akil balik enggak ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi takdib itu tadrib, try out, dilatih, Pak. Oh, dibangun. Oh, ini jenenge sahur begini. Oh, namanya sahur. Nanti dia dewasa tumbuh, dia udah akil balik, teringat dia. Oh, ini Ramadan ini ayah saya, mama saya, abang saya, oh bangun. Oh, ini namanya makan sahur. Tahun segitu, Pak, enggak ada kompor gas kita. Oh, kecil, pakai kayu bakar api di kampung mama. Allah, perjuangan ya. Jam 2 udah bangun nyiapkan makanan. Enggak ada colok-colok, Pak, diingat pakai listrik, ingatnya pakai kayu bakar, Pak. Ya Allah. Apalagi kalau musim hujan, kayu basah susah hidup. Aduh. Tapi perjuangan seorang ibu. Begitu juga kita, anak bangunnya aja. Dia susah-susah merem-merem udah bangun nih. Duduk makan bareng. Pendidikan. Sahur ada keberkahan. Ya, berkah buat fisik kita sehat, berkah untuk keluarga tadi. Yang kedua, Pak, sahurnya takhir as-sahur, diakhirkan waktu makan sahurnya. Saya tengok subuh jam 4.43 ini tadi. Oke? Bapak bisa sudah ready makan semua jam 4. Cukup. Itu sunnahnya, Rasulullah ajarkan. Jangan subuh jam 4.43 bapak sahur jam setengah 4 atau jam 3 habis itu tidur. Subuh enggak ke masjid. Kacau. Paham, Pak? Oh, jadi kalau sudah bangun saya nambah sholat sunnah, baca Al-Quran. Pas jam 4, ayo hangat-hangat makanan semua. Diakhirkan waktunya. Ya. Adakah dasarnya? Ada. Ya. Penulis wahyu, sekretaris Nabi, namanya Zaid bin Thabit. Ini meriwayatkan hadis ini. Dicantumkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Thabit, kata Zaid bin Thabit, tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kami sahur. Tengok, Pak, sahabat sahur, ini nilai tarbiyah bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Rasul dengan sahabatnya itu tak ada gate. Tak ada gate. Biasa. Sering duduk biasa bareng. Pemimpin. Summa qumna ila shalah. Usai kami sahur, Bapak Ibu lihat, kami sholat. Tentunya sholat qobliyah, kemudian sholat subuh kan gitu. Usai sholat, kata Zaid bin Thabit, fakultu kam kana qadri bainihima ya Rasul. Kam kana qadra bainahuma ya Rasul. Antara kita sahur kemudian kita sholat subuh, masuk waktu subuh, kita sholat subuh, berapa waktu interval? Tengok, Pak, mepet sekali Rasul sahurnya, diakhirkan banget. Apa jawaban Rasulullah SAW? Masih ingat? Qadara, Bapak Ibu catat, 50 ayat. Sekitar 50 ayat kita baca Al-Quran. 50 ayat, Pak. Satu wajah itu, Pak, itu 15 baris. Rata-rata satu baris itu bisa dicek sekitar 7 sampai 6 ayat. Kalau ayatnya panjang. Berarti kalau 50 ayat berapa wajah, Pak? Ayo orang akunting. 50 bagi 7, Pak Saiful. Pak Rosadi, berapa itu? Berapa halaman? 50 bagi 7.
Iya. Barisnya itu 15, pasti 15. Quran standar Makkah, Madinah, Mesir atau Syam 15 pasti. Satu halaman itu rata-rata 7 sampai 6 ayat. Rasul tadi 50 ayat. Kemudian datang waktu subuh. Itu makan. Jadi mepet sekali. Bukan jam 3, setengah 3 tidur. Kebablasan. Tidak begitu. Ini Ramadan bersama Rasulullah SAW. Jelas? Sebaliknya yang ketiga, ta'jilul iftar. Waktu berbuka kalau sudah masuk jangan ditunda-tunda lagi. Disegerakan. Jika idza dakhala waqtul iftar, kalau sudah masuk waktu bukanya. Ustaz, saya kuat, Ustaz. Saya dulu hampir 20 tahun tidak puasa Ramadan. Saya mau bertekad untuk menghapus saya enggak puasa itu. Bertekad, berazam, saya nazar buka puasanya habis sholat witir aja setiap malam. Enggak begitu, Pak. Jadi begitu Allahu Akbar. Ya kan? Berapa volumenya ini? Amplitudenya berapa tadi? Ya kan? Berapa? Habis dianya itu? Apa yang namanya gelombang itu? Ya, segera Pak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabuz zam'a wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Buka dulu. Disegerakan. Rasulullah SAW bersabda, "Kana ashabun Nabi SAW a'jalan nasi iftaran." Sahabat-sahabat Nabi SAW orang yang mensegerakan buka, tidak ditunda kalau sudah tiba waktunya. Ditambah lagi wa abtauhum tasahhuran. Sahabat Nabi itu, para sahabat, orang yang memperlambat waktu sahurnya, diakhirkan. Ditambah lagi hadis Nabi SAW, wala yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW itu selalu ya bi khair, mendapatkan kebaikan keberkahan Allah selama mereka mensegerakan buka puasa. Hati-hati jangan ngantuk kalau sudah waktunya tiba. Ini disegerakan waktu. Irwan saya ini ceramah, jam 5 udah kumpul semua buka bareng sini. Batal semua panjenengan, qadha puasa. Ini enggak ngaji kalau sudah tiba waktu. Jelas, Pak? Ya. Selanjutnya itu sunnah-sunnahnya. Ya. Tadi kelewatan bagian setelah rukun itu kewajiban. Siapa yang diwajibkan puasa? Langsung saya sunnah-sunnahnya tadi ya. Satu, Pak, muslim. Di luar muslim tidak ada wajib. Tidak ada wajib puasa. Mau coba-coba dia puasa boleh. Mudah-mudahan dapat hidayah dia. Dasarnya firman Allah 183 tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman. Di luar orang iman tidak ada kewajiban puasa. Diperkuat lagi hadis Nabi, Bunyal Islamu ala khamsin. Hadis yang sangat populer sejak kita SDTK, pelajaran PAI, pendidikan agama. Tidak tahu masih ada hadis ini dipakai enggak di kurikulum. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara kekuatan. Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, Islam itu dibangun di atas pondasi kesaksian kita tak ada Tuhan yang berhak di atas muka bumi disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kalimatus syahadatain. 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iqamatus shalah. Islam itu dibangun di atas pilar kekuatan kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, membayar zakat. Jadi zakat itu dibayar. Namanya orang bayar, Pak, berarti kewajiban. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Wajib. Yang kelima, wa hajjil bait, naik haji ke Baitullah. Jadi kalau ada orang di luar kita bilang, enggak usah, ditiadakan aja itu haji untuk umat muslim.
ngabis-ngabisi duit buat kaya pemerintahan sana. Oh, tak paham dia, lompat pagar dia. Tahu kan Pak, yang lagi viral 300 ayat dalam Quran tolong dihapus. Oh, kacau ini orang udah lompat pagar. Mesti dicari ini orang. Cocok ya cari dah. Udah kacau balau. Dia tidak tahu kerangka kita dalam beragama. Ngapain ngurusi agama orang lain? Kerangka kita ini kewajiban haji itu kewajiban, bukan main-main. Kok suruh ngapus, suruh menghapus Pak. Udah lihat kan YouTube-nya kan? Oh, itu kepala saya lihat itu Pak Rosadi langsung saya tengok naik itu darah. Teng, oh mak. Langsung Pak seret. Ini orang udah dahsyat itu orang. Mudah-mudahan cepat diproses. Udah parah itu Pak. Nuduh lagi pesantren sumber radikal. Nauzubillah ya Allah. Zaman fitnah. Dihapus saja kewajiban haji itu, ngabis-ngabisi duit, membuat kaya. Nggak paham dia. Syariat kita, agama kita memerintahkan itu haji gitu loh. Ente ngelompati pagar orang lain ngapain? Kacau itu Pak, udah kacau. Bias semua Pak nanti Pak. Bayangkan kalau anak-anak kita nggak diajarkan tentang akidah, tentang ajaran yang mendasar agama kita, apa nggak kacau kalau begitu? Hanya nonton gitu toh. Kacau enggak Pak? Oh, kacau loh Pak. Milenial kalau nggak belajar benar, oh, nikah beda agama, udah mulai. Nauzubillah min zalik. Zaman fitnah. Maka dekatkan anak itu ke agama. Ini zaman fitnah Pak. Boleh Bapak masih taat, ibu masih taat, anak kita nanti ke depan gimana? Makanya diajarkan benar. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan mereka di sini aja nih banyak anak-anak milenial. Ya jelas Pak. Jadi kewajiban puasa satu muslim, dasarnya itu. Yang kedua Pak, siapa yang wajibkan puasa? Muslim baligh. Apa batasan balik dalam Islam? Kita punya anak perempuan sudah datang haid, maka beban kemuliaan taklif sudah diwajibkan kepada dia. Punya anak laki-laki, dia mimpi basah, al-hilm, keluar sperma, menandakan dia balik, umur 12 tahun ke atas. Tidak tahu kalau sekarang karbet mungkin umur 9-8 tahun sudah balik, nauzubillah. Alami, kalau orang dulu alami. Muslim balik. Yang ketiga siapa Pak? Berakal. Akalnya sehat Pak. Mohon maaf ini Bapak Ibu yang online atau Bapak yang offline, tengok. Akal sehat itu dalam Islam luar biasa dimuliakan Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang akalnya tidak sehat. Setiap Ramadan gila 1 bulan Pak. Asal datang Ramadan gila 1 bulan. Begitu Idul Fitri sehat. Pakai sarung baru pula, sop paling depan, cap gajah, belum dilepas cap gajahnya. Tengok Pak, akal itu dihargai oleh Allah. Al-aqlu manatul hukmi. Akal sehat itu ada terkoneksi dengan hukum Allah di atas langit. Akil berakal sehat. Orang gila enggak usah. Berarti nanti kalau ada orang sudah terpenuhi dia syarat yang 2 tadi, sudah balik kemudian muslim, tapi dia tak puasa dia Pak, berarti Bapak lihat itu yang bilang itu kurang akal. Setiap datang waktu sholat gila dia Pak. Allahu Akbar, gila kelepek-kelepek. Habis waktu sholat sehat dia Pak. Nauzubillah min zalik. Karena sholat itu Pak juga kewajibannya muslim balik berakal. Tengok semua, haji juga orang gila enggak usah haji Pak. Duitnya banyak tapi gila dia, enggak ada haji. Wah, dahsyat ya dalam Islam. Akil, berakal sehat. Ya. Muslim balik berakal sehat, ya. Tidak sakit. Orang yang sakit parah tidak ada kewajiban puasa. Wa in kuntum mardaa aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kau sakit atau berpergian jauh yang susah payah, kau boleh puasa di luar Ramadan, kau ganti. Jadi ada kewajiban.
Tapi bukan sakit ecek-ecek pula. Enggak puasa Pak? Enggak. Ngapa? Aduh, keseleo saya kemarin main bola futsal Ustaz. Ama ecek-ecek. Sakit bed rest parah, pasang semua di sini alat. Ada rukhsah keringanan Bapak tidak puasa. Tapi harus dikodok Pak. Haji, dikodok namanya. Diganti di hari lain. Jelas? Ya. Setiap datang Ramadan gila dia. Satu RT gila bareng-bareng. Aduh, berat nih. Maka bersyukur yang Allah berikan akal sehat itu. Nah, bagian selanjutnya itu tadi wajibnya ya. Amalan-amalan favorit. Kalau tadi rukun, kewajiban, sunnah-sunnah, sekarang amalan favorit Rasulullah SAW ketika Ramadan apa saja Pak? Udah diingatkan suruh. 1, qiraatul Quran, membaca Al-Quran Pak. Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya Quran karena dia menjadi mulia dengan Al-Quran. Dan apapun yang terkoneksi, sekali lagi, apapun yang terkoneksi di dunia ini dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Wallahi demi Allah. Rumah ibu bapak baca Quran di rumah, mulia rumah bapak. Orang di dadanya ada hafalan Al-Quran dengan orang sama sekali tidak bisa baca Quran, tidak ada hafalan, mulia lebih di hadapan Allah. Apapun bulan Ramadan mulia terkoneksi dengan Quran, diturunkan Quran. Nabi Muhammad menjadi pemimpin, semua the messenger, al-anbiya, para utusan Nabi didapatkan wahyu, diberikan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi panglima jenderal semua malaikat, menyampaikan wahyu Quran. Apapun yang terkoneksi terhubung dengan Quran, musyarraf, muazzam, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud, siapa yang paling dulu dimasukkan ke liang lahat? Para hamalatul Quran, hafazatul Quran, sahabat Nabi yang hafal Quran, yang lebih banyak. Tengok, sebagai bentuk kemuliaan. Itu Pak, mulia dia Pak. Mudah-mudahan ada dari keturunan kita, anak kita, cucu kita yang jadi hafiz Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua Pak, Salatul Tarawih. Salat Tarawih atau Qiyamul Ramadan. Makanya Bapak Ibu, apa tadi? Diajarkan Rasul SAW tadi. Ya, sahur supaya nanti malamnya juga kita sehat, siangnya berbukanya disegerakan. Satu lagi saya lupa tadi. Berbukanya itu sebagaimana dalam hadis Ibunda Aisyah ada 3 Pak. Ini kesunahannya. Saya lompati satu poin tadi. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat, dalam hadis sahih. Nabi SAW itu kalau berbuka, ini juga Ramadan kita bersama Rasul supaya sehat Pak, sebulan itu bukanya pakai rutob. Tahu rutob? Warna krem, kurma mengkal. Di depan Masjid Kuba paling banyak itu. Allah, nikmatnya itu. Kurma mengkal itu kurma yang paling Rasulullah SAW sukai ketika berbuka. Fa illam takun ala rutobat fa ala tamarat. Kalau Rasulullah SAW tidak punya rutob, tidak ada rutob, beliau dengan kurma matang, namanya tamar, jamaknya tamarat. Rutob jamaknya rutobat. Paham Pak? Kenapa? Nanti kita tarawih kuat Pak. Fa illam takun ala tamarat hasawatin mimma. Saya praktekkan. Kalau Nabi tak dapat juga kurma matang, beliau minum beberapa teguk air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sholat maghrib. Jelas? Dalam hadis itu enggak kita dapatkan Rasulullah sama sahabat dulu buka langsung pakai es batu gelondongan apa enggak ada. Linu kabeh sikile panjenengan. Linu semua nanti. Tarawih sudah. Baca dikit, imam baca dikit, makmum sudah. Ramadan gereng, kono gereng. Nyantol kono gereng meneh. Imam udah kerasa juga itu.
Padahal yang dibaca juga 3 ayat, 2 ayat doang. Ramadan masih tak mau dengari Quran juga. Waduh, nggak ada persiapan iman tadi. Dengeri khusyuk. Apalagi imam-imam kita bacaannya di atas standar. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat kita mendengarkan. Pingin lama-lama kita. Baru Al-Baqarah baca 3 ayat. Nanti nyaut itu. Oh udah itu udah enak itu. Itu secara tidak langsung ruku kau cepat. Hah? Ya Pak? Jangan. Ramadan bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Makanya tata cara tadi bukanya pun diatur oleh Rasul. Supaya apa? Fit Pak. Hindari minum es pokoknya. Kita bukan SMP SD lagi SMA Pak. Udah di atas 40 Bu. Pak. Minum es lah. Apalagi Bapak Ibu esnya enggak buat sendiri lagi. Kita tak tahu, bukan seuzon. Apakah tadi air matang yang dimasuki kulkas dijadikan es batu atau enggak? Kalau di air mentah, udah Pak. Saya yakinlah 1 pekan atau 3 hari Bapak udah sentrup itu. Es dawet keluar, radang, udah yang hangat. Kurma itu dahsyat. Makanya kata Rasulullah, tidak akan kelaparan orang yang di rumahnya ada kurma. Ustadz pedagang kurma, saya nggak dagang kurma. Kalau mau cari melalui saya boleh, tidak apa-apa. Tak akan kelaparan orang yang dalamnya ada kurma, kata Rasul. Maka sedia kurma, makanan favorit disebut Quran. Kurma Pak, beli ke pedagang-pedagang kita, ya kan? Supaya duitnya beredar, dia juga dapat berkah, kita dapat berkah, gitu caranya. Jelas Pak? Amalan favorit yang kedua atau yang ketiga setelah sholat taraweh, ya, berbagi Pak. Kasih buka orang Bu yang di rumah. Ini di Masjid Al-Aqsa, ada jadwal untuk memberikan takjil. Berikan yang terbaik. Nanti dikoordinir oleh panitia Ramadan. Blok bapak, keluarga bapak ini, ibu ini, blok ini. Ada panitia mungkin remajanya dianukan Pak, diberdayakan remaja sini. Ada Irma kan, ikatan remaja Masjid Al-Aqsa umpamanya, untuk mengambil itu takjil untuk orang yang nanti mau sholat maghrib singgah ke masjid ini. Bayangkan mendapat mulia kita. Air yang kita sediakan diminum orang yang tadi 12 jam menahan dahaga. Nasi yang kita siapkan dimakan orang yang tadi menahan lapar karena Allah. Pastikan yang makan itu orang yang puasa Pak. Bu, kalau nggak puasa ngapain ini kasih makan dah. Puasa aja enggak dia. Makanya Rasul bersabda, "Man fattara shaiman." Shaiman Pak. Siapa orang beri buka orang puasa. Bukanlah orang puasa Pak. Dipastikan puasa dia Pak. Jangan habis ngerokok dia tengok sana, habis itu datang ke sini. Bapak tadi nggak puasa, udah buka, nanti dulu Pak. Bapak nanti, habis maghrib Bapak. Pelajaran sama dia. Mau enggak puasa dia mau duluan pula. Jelas? Hadisnya siapa beri buka orang puasa, dia kana lahu mislu ajri. Dia dapat pahala seperti orang yang meminum makanan kita. Duna ayun qas min ajri syai', tanpa dikurangi pahala orang itu Pak. Jadi kita dapat pahala 2. Pahala dia dikasih ke kita tanpa dikurangi, percis. Sehari ekuvalen persamaannya 2 hari puasa. Itu kalau satu orang yang makan, yang minum. Berapa kalau orang banyak itu? Maka ada keterkaitan persiapan yang ketiga. Persiapkan bekal harta kita di Ramadan. Persiapan iman ruh, persiapan ilmu, persiapan harta kita. Bagaimana mungkin kita bisa berbagi di luar Ramadan boros? Apa-apa dibeli yang enggak penting-penting. Begitu Ramadan mau berbagi bingung. Kota infak mana atau second barcode code. Sekarang infak melalui HP apa? Persiapkan Pak. Rasulullah SAW itu tidak pernah berhitung-hitung begitu Ramadan untuk berbagi. Lebih dahsyat daripada hembusan angin ke seluruh penjuru arah. Kedermawanan Rasul, kata Ibunda Aisyah. Tengok itu. Tengok, malam kita dapat berkah Ramadan masih pelik-pelik. Ramadan masih pelik-pelik. Kalau ibu yang pelit, Pak,
bapak yang harus ngerim. Janganlah mak pelit-pelit kita Ramadan ini. Kalau bapak yang pelit, ibu yang harus ngerim. Pak, ini bulan Ramadan kita harus berbagi. Takutnya dua-dua pelit, suami istri. Kacau. Jangan sampai itu. Minimal kasih orang berbuka. Malam berapa? Mau terawih, impaknya. Udah pokoknya di pos semua. Yang baik. Kita ingin Ramadan ini lebih baik. Suami pelit, takutnya istri pelit. Dua-dua medit kabeh. Waduh, abot. Ya. Selanjutnya, Pak. Al-iksar minad doa. Perbanyak doa Allah. Ya. Perbanyak doa. Di antara doa yang makbul, da'watus shaim hatta yuftir, kata Rasul. Doa orang yang lagi berpuasa sampai kapan? Sampai dia berbuka. Jadi sepanjang puasa itu doa kita makbul. Wabil khusus, diperkhusus Pak, menjelang berbuka. Minta kebaikan kepada Allah. Hajat-hajat kita tumpahkan, curahkan kepada Allah. Allah. Inna lis-shaim da'watun la turaddu indallah. Orang yang berpuasa ada doa yang tak ditolak oleh Allah. Hadis sahih. Jelas Pak? Perbanyak berdoa. Yang terakhir, amalan favorit yang terakhir. Agak panjang ini materi ini memang. Minimal 1,5 jam. Al-i'tikaf. Beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai beliau wafat. Setelah itu diteruskan oleh istri-istri beliau. I'tikaf. Ya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ya, adalah Rasulullah SAW ya, jika masuk bulan Ramadan 10 hari terakhir, ahyal lail. Masih ingat? Menghidupkan malam-malamnya 10 hari itu, Pak. Wa aiqaza ahlah, beliau bangunkan keluarganya, anaknya, istrinya. Wa sya'dal mi'zar, beliau kencangkan sarung ikat pinggang beliau. Cancik tali wendo, kata orang kita Jawa dulu waktu saya nyantri. Sing-singkan lengan baju, sungguh-sungguh beribadah. Ramadan mau habis. Ya, iktikaf. Dan yang terakhir, amalan favorit, mudah-mudahan kalau bisa ini bagus, al-umrah, melakukan ibadah umrah di Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu haji ma'i, kata Rasul. Orang yang berumrah di bulan Ramadan ekivalen sama dengan kayak berhaji bersama Rasul. Pak, semua naik semua kalau Ramadan, Pak. Kosnya hotel, tiket pesawat, semua naik, Pak. Lebih-lebih haji, Pak, ongkosnya kadang-kadang yang reguler. Ya. Jadi kalau ada kesempatan, ada uang, agendakan umrah. Ya. Itu amalan-amalan favorit ya yang dilakukan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Yang terakhir, Pak, bagian terakhir yang membatalkan puasa. Ini harus tahu, Pak. Saya kasih poin yang paling penting. 1, berhubungan badan suami istri di siang Ramadan. Penting. Bapak punya menantu, ini pernikahan bulan Sya'ban gini, 2 pekan ini sebelum Ramadan, hati-hati Ramadan. Voltase wattnya tinggi, hati-hati di manage. Walaupun istri bapak tak bisa di siang Ramadan. 187 surah Al-Baqarah, halamannya sebelah kanan, ayatnya paling atas, setengah halaman sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Benar? Al-Baqarah 187. Panjang ayatnya. Dihalalkan bagimu malam hari suami istri berhubungan badan beribadah. Boleh malamnya. Siangnya berarti tidak boleh. Sudah batal puasa bapak rusak, Pak, Bu, yang offline, yang online, membayar kafarat denda. Hati-hati. Makanya di manage, makanya belajar. Sempat melakukan itu, sempat melakukan, bayar kafarat. Satu kafaratnya, ja'a arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu halaktu ya Rasulullah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahlakaka faqala wata'tu. Dalam riwayat lain waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal tastati an ta'tika raqabah faqala la faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal tastati an tasuma ash-shahrayn mutatabi'ain faqala la faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan faqala la. Ja'a, datang al-A'rabi, orang gunung Badui, yang ini nanti menjadikan landasan pijakan hukum jika ada orang melakukan apa yang dikerjakan seperti orang Badui ini. Datang, tiba-tiba dia melapor, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasul. Ujung-ujung lapor, celaka aku ya Rasul. Bingunglah Rasul. Tanyalah Rasulullah, wa ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka? Kok sampai kau bilang gitu? Wata'tu, dalam riwayat lain waqa'tu, terlanjur saya beribadah hubungan badan dengan istriku di siang Ramadan. Pak, Bu, Pak, Bapak, Ibu-ibu yang online atau yang offline, siang Ramadan bukan berarti jam 11, jam 12, jam 1, siang itu. Oh, siang Ramadan itu azan subuh itu udah siang. Ini ngaji, oh siang Ramadan berarti kalau duha enggak apa-apa. Duha enggak apa-apa. Oh, kacau. Siang Ramadan itu setelah azan subuh. Berhubungan dia. Apa jawaban Rasul, Pak? Hati-hati nih, ini ilmu. Mampu engkau membedakan budak, kata Rasul. Fahal ta'tiku raqabah. Bisa kau memerdekakan budak? Budak mahal, Pak, beli waktu itu. Sekarang enggak ada. Jawab orang Badui ini, Pak, kau ada. Hadisnya panjang, Pak, 1 halaman. Sudah saya sebutkan tadi kan, luar kepala. Dia bilang enggak mampu aku ya Rasul. Dikasih alternatif yang kedua. Fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain. Mampu engkau untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Rong sasi nuli-nuli, kata kita orang Jawa dulu. Pak Kiai saya mengartikan hadis itu gitu. 2 bulan berturut-turut. Berarti berapa hari, Pak? 6 berturut-turut. Ini kafarah dendanya, Pak, goromahnya, sanksinya, Pak. 11 bulan udah dikasih waktu luas oleh Allah. Ini Ramadan saja nggak bisa memanage. Orang Badui ini bilang, Bu, Pak, Pakodalah, tidak mampu juga. Jadi jawaban pertama no, jawaban kedua no. Dikasih lagi oleh Rasul opsi ketiga. Fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan. Mampu engkau memberikan 60 orang fakir miskin makan. 60 orang, Pak. Sehari berapa kali makannya Pak Agung kita?
3 kali. Tak bisa Bapak hanya dianggarkan sarapan bubur aja pagi, enggak. 3 kali 60. Kalau sesuai yang makan Bapak. Bapak makan Padang standar sekali makan 20.000, 25 kasih itu 60 orang. Orang Baduni bilang faqala la, enggak ada ya Rasul, enggak bisa aku. Qal summa jalasa, Nabi kemudian duduk. Ini ilmu Pak. Ini penting, bagian penting. Fa'utiya an-nabi SAW bi'arakin fi tamr. Nabi kemudian dikasih nampan, yang nampan itu ada makanan pokok kurma. Pak Haji, ya. Faqala Rasulullah, faqala lahu Rasulullah, Rasul kemudian berkata, "Khudh, please take. Silakan ambil ini kurma ini. Fatasaddaq, sedekahkan, berikan makan bihaza dengan kurma ini ke orang-orang miskin di sekitarmu." Orang Badui ini bilang, qal fahal ala afqari minna ya Rasul, wallahi tidak ada yang lebih miskin dari saya Rasul, keluarga saya. Udah miskin, melakui pelanggaran lagi. Apa yang terjadi? Fadahikan Nabi SAW, Nabi tertawa, tersenyum, tertawa, hatta badat nawajijuh, sampai nampak gigi geraham Nabi. Faqal idhab fa'atimhu ahlak. Kalau begitu ambil ini kurma, beri makan keluargamu. Jadi orang miskin. Ini Pak asbabul wurud, sebab kronologis hadis ini. Tadi orang Badui begitu. Dan ini jadi landasan pijakan hukum dalam fikih. Kalau ada orang melakukan seperti itu. Jelas Pak? Bapak mau dapat kesempatan kayak yang ketiga. Udah ngelakui kemudian dikasih lagi makanan pokok. Oh, dah ada zaman sekarang Pak, enak kali. Jadi kasih nasi, kasih beras begitu. Oh, dah ada cerita. Kena Bapak kalau sempat melakukan ilmu ini. Yang kedua yang membatalkan puasa tadi berhubungan badan. Yang kedua Pak, muntah dengan sengaja. Muntah dalam bahasa fikih, dalam studi fikih dibagi 2. Tolong dijelaskan. 1, muntah sengaja dan tidak sengaja. Ada unsur kesengajaan disogrok-sogrok, gok, sampai dengar sampai pasar Jombang dari sini, batal. Kalau muntah tanpa sengaja alami, enggak batal. Bapak kecapean sampai rumah, muntah, enggak batal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, man zara'ahul qai' falaisa alaihil qada. Siapa orang yang muntah tanpa sengaja tak wajib mengganti puasa. Berarti sah puasanya. Wa man istaqa'a, siapa yang minta untuk dimuntahkan, ada unsur kesengajaan, fa alaihil qada, maka dia wajib mengganti puasa. Berarti batal puasanya. Jelas Pak? Muntah, Bapak kecapekan tanpa sengaja enggak apa-apa. Tapi sengaja disogrok-sogrok, no, batal. Yang kedua Pak, yang membatalkan puasa, makan minum. Makan minum dengan sengaja. Ya, kalau lupa anak-anak itu Pak. Ya. Yang selanjutnya Pak, datang, ini khusus istri kita atau ibu-ibu, anak perempuan, datang darah haid. Darah haid dan nifas keluar, batal otomatis. Dan wajib diqadha nanti puasanya. Dan yang terakhir Pak, yang membatalkan puasa, murtad dari Islam. Pak Haji, murtad dari Islam. Udah batal puasanya dan batal semua amal soleh dia. Allah, nauzubillah min zalik. Jangan sampai istiqomah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir, persiapan yang terakhir, ya, setelah persiapan ilmu, persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan harta, yang terakhir i'dadul jismi, persiapkan fisik kesehatan kita. Ada 4 ya. Ya, persiapan iman ruh, persiapan ilmu, persiapkan harta untuk kita bisa berbagi, ya, dan yang keempat persiapkan fisik, jisim, kesehatan kita supaya kita sehat beribadah puasa. Dengan apa? Mulai sekarang atur pola hidup,
riyadhah, jogging keliling komplek, jalan, makanan yang halalan thayyibah. Halal ya Pak? Udah halal thayyibah. Istirahat cukup, dan yang penting lagi pikiran harus tenang. Pikiran, makanan, minuman dan pikiran menentukan kesehatan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka mindset hambaku kepadaku, kata Allah. Pikirkan, tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita, insyaallah fisik kita akan sehat. Demikian Bapak Ibu, saya pikir sudah melewati batas waktu ini ya, karena memang materinya banyak. Minimal 1,5 jam kalau saya pas materi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Allah Ta'ala sehatkan kita, Allah antarkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, jamaah kita semua, untuk menyongsong masuk bulan Ramadan, ya, bisa beribadah paripurna nanti di hadapan Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah, tolong kami untuk selalu mengingatmu, mensyukuri semua nikmat-nikmatmu, dan bantu kami untuk selalu beribadah yang paripurna, yang sempurna di hadapanmu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami, sampaikan panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.